Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa soleh-soleha? Semoga tetap sehat dan semangat. Masih bersama Ibu Sri Wahyuni di sini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anakku, materi kita yang lalu berbicara tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penguatan ekonomi agrikultur di Indonesia. Alhamdulillah, Allah memberikan kita negara yang kaya dan subur, sehingga Indonesia adalah salah satu negara agraria yang mampu menghasilkan produk pertanian hingga 14,43% sampai 15% dari seluruh produk domestik bruto. Untuk itu, sektor agrikultur yang berada di Indonesia menjadi kunci kekuatan ekonomi. Sektor pertanian Indonesia merupakan kontribusi besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Agrikultur merupakan suatu upaya untuk memproduksi atau membuat makanan, pangan, serat, dan hasil lainnya dalam bidang pertanian yang memerlukan tenaga manusia, yang di dalamnya pun termasuk berbagai jenis tanaman tertentu serta pertambahan dan berbagai hewan lokal. Nah, kita akan melihat pengertian dari agrikultur itu adalah cabang dari ilmu biologi untuk mampu menggunakan sumber daya hayati secara lebih maksimal dan optimal, antara lain budidaya tanaman, pemeliharaan hewan ternak, hingga pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim untuk diolah menjadi produk lain. Contohnya misalnya pembuatan tempe tahu dan pembuatan keju. Oke, kita akan melihat cakupan sektor agrikultur. Yang pertama, tanaman pangan. Nah, contohnya padi, singkong, jagung, sayuran, dan buah. Berikutnya adalah sektor perkebunan. Adapun contohnya antara lain kelapa sawit, coklat, karet, dan teh. Sektor berikutnya adalah kehutanan. Nah, kehutanan ini adalah hutan yang menghasilkan berbagai jenis kayu. Di sektor peternakan ada peternakan kecil, peternakan hewan kecil seperti ayam dan bebek. Kemudian peternakan hewan besar seperti kuda, kerbau, sapi, dan nanti hasilnya bisa berupa susu, daging, dan telur. Sedangkan di sektor perikanan, contohnya antara lain produksi udang, kemudian rumput laut, kerang mutiara, dan produk olahan hasil perikanan. Siswa soleh-soleha, negara kita dikatakan sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai sebagai petani. Nah, sehingga pembangunan di sektor agrikultur di Indonesia dianggap penting di seluruh pembangunan nasional. Peran agrikultur atau pertanian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, potensi sumber daya alam besar dan beragam. Kemudian pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Yang keempat, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Dan yang terakhir, peranannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi hasil
pertumbuhan di pedesaan. Siswa soleh-soleha, meskipun potensi pertanian Indonesia itu besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Ada beberapa hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia, antara lain skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, siswa soleh-soleha, hambatan-hambatan tadi hendaknya menjadi pertimbangan dan siap action bagi pemerintah bahwa pembangunan pertanian di masa mendatang bukan hanya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, melainkan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, pembangunan pertanian atau agrikultur di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi, tetapi juga mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia. Contohnya, eco-farming adalah peningkatan sistem budidaya sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kemudian, distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi, dan penyediaan bibit unggul bagi petani. Alhamdulillah, siswa soleh-soleha, sampai ketemu pada materi yang lain, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.